السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمة الإسلام خير أمة وبعث فيها رسولا أمينا يتلو عليها آية ربه ويزكيها ويعلمها الكتاب والحكمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا إخوة الإيمان أيها المسلمون والمسلمات، عزني الله وإياكم أجمعين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البخاري: باب إن كل معروف صدقة. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian daripada kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan pada pagi hari ini sampai pada bab inna kulla ma'rufin sadaqah. Sesungguhnya setiap yang ma'ruf itu sedekah. Perlu saya ingatkan kembali bahwasanya kemarin sudah dijelaskan tentang pembahasan makna ma'ruf itu sendiri, ya. Mengingatkan kembali bahwasanya ma'ruf atau sesuatu yang baik adalah sesuatu yang dianggap baik menurut syariat. Sesuatu yang dianggap baik menurut syariat. Walaupun terkadang manusia mengatakan itu bukan yang baik, dan sebaliknya yang mungkar adalah sesuatu yang dianggap tidak baik menurut syariat, artinya menurut Allah dan Rasulnya. Ada beberapa hadis dalam bab ini yang akan kita baca, antara satu dan lain saling menguatkan. Kita mulai dari hadis yang pertama. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Ali ibn Ayyash qala haddatsana Abu Ghassan qala haddatsani Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin shadaqah. Telah menceritakan kepada kami guru kami Ali ibn Ayyash, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan, beliau berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn al-Munkadir dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap yang namanya ma'ruf itu sedekah. Hadis ini pendek dan ini dijadikan bab oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Jadi setiap sesuatu yang baik itu akan mendatangkan nilai sedekah, artinya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat niatnya betul. Ya, dengan syarat niatnya. Jadi mungkin sesuatu yang mubah itu menjadi baik dan nilainya adalah pahala di sisi Allah ketika niatnya betul. Ya. Bahkan nanti akan dijelaskan. Sampai berhubungan suami istri itu pun sedekah. Kapan? Kalau diniatkan dengan benar. Niat apa? Menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat apa? Supaya punya keturunan, dan keturunan-keturunan yang membela agama Allah. Maka yang dia lakukan walaupun itu menyalurkan syahwat, tapi nilainya sedekah. Kenapa nilainya sedekah? Nanti akan dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi yang akan dijelaskan pada berikutnya. Dan ma'ruf banyak sekali, sesuatu yang
dianggap baik menurut syariat itu banyak sekali. Ya. Bahkan ketika Anda bekerja pun sama, semua orang bekerja. Muslim bekerja, non-muslim bekerja. Tapi nilainya beda ketika seorang muslim meniatkan ketika dia bekerja, ingin memberi nafkah, melaksanakan kewajiban, maka dia akan mendapatkan pahala kewajiban karena melaksanakan perintah Allah dan seterusnya. Beda dengan orang bekerja sekedar bekerja. Yang penting dapat cuan, dapat duit, dapat rezeki. Maka orang-orang seperti ini biasanya bekerja pun tidak memikirkan batasan-batasan yang diperbolehkan oleh syariat atau tidak. Jadi ini yang pertama kita fahami, setiap yang baik akan bernilai sedekah, pahala di sisi Allah manakala niatnya betul. Gitu ya. Hadis yang kedua, حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثني سعيد ابن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم Nabi SAW bersabda, ala kulli muslimin sadaqah, wajib bagi setiap muslim itu bersedekah. Bahkan dalam hadis lain ditegaskan setiap matahari terbit. Artinya setiap hari seorang muslim itu harus bersedekah, harus memikirkan hari ini sedekah apa saya. Lalu Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, qalu fa illam yajid, ya Rasulullah, enggak semua kita punya harta. Tidak semua kita punya kelebihan rezeki. Kalau seseorang tidak mendapati kelebihan rezeki bagaimana? Qala, Nabi SAW menjawab, fayatamilu biyadaihi, punya dua tangan, gerakkan tangannya. Artinya dia punya tenaga, gunakan tenaganya. Fayanfa'u nafsahu, maka tenaganya tersebut akan memberikan manfaat kepadanya, artinya mencari rezeki. Ya. Bisa jadi kuli panggul, apa semuanya, kesemuanya itu dalam Islam nanti akan dinilai sedekah. Maka bekerja di sini. Wa yatasaddaqu, maka dari situ dia dari tenaganya bekerja, ada harta, dia bisa bersedekah. Sahabat masih bertanya lagi, tidak semua orang punya tenaga, punya keahlian. Fa illam yastati, enggak bisa. Bekerja enggak bisa. Mungkin duduk saja. Mungkin lumpuh. Mungkin tidak mampu melakukan apapun. Aw lam yaf'al, atau dia tidak bisa bekerja apapun. Jadi keahlian enggak ada, ya. Qala, Nabi menjawab, fayu'inu dzal hajah al-malhuf, maka dia bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Qalu, sahabat masih bertanya lagi, fa illam yaf'al, kalau dia juga keahlian tidak ada, tidak bisa membantu orang yang membutuhkan, apa yang harus dilakukan? Qala, Nabi SAW menjawab, faya'muru bil khair, maka ajaklah seseorang untuk melakukan al khair, perbuatan yang baik. Au ya'muru bil ma'ruf, perawi menyampaikan au, artinya ada keraguan di situ, tapi maknanya sama. Atau mengajak kepada yang ma'ruf, al khair dan ma'ruf sama, ya, sebuah kebaikan. Qalu, ngomong juga enggak bisa.
Fa illam yaf'al ya Rasulullah. Dia juga nggak bisa ngajak-ngajak. Ya, ngajak yang baik nggak bisa, nggak punya kemampuan hal tersebut. Coba sampai sedetail itu sahabat Nabi bertanya. Qala Nabi SAW menjawab, fayumsiku anisyarr. Hendaklah dia menahan dari perbuatan yang buruk, perbuatan jahat, perbuatan tidak baik. Nggak ingin ganggu saudaranya, sudah. Jangan ngomongin yang tidak baik saudaranya, jangan menghibah, jangan mengganggu. Fa inna lahu sadaqah. Kalau dia bisa mencegah dirinya dari perbuatan yang tidak baik, nilainya sedekah. Dan kita ketahui bahwasanya di dalam tubuh kita itu ada 360 ruas. Dan setiap ruas itu wajib kita sedekahi setiap hari. Pernah ngitung? Ini jari-jari ini berapa ruas nih? Itu kalau dihitung ada 360 ruas. Dan ini wajib kita sedekahi. Ya. Kalau tidak mampu pun ada gantinya. Yaitu dengan melaksanakan sholat 2 rakaat sholat duha. Maka itu bisa mengganti daripada sedekah yang wajib kita lakukan. Jadi sholat duha itu bukan untuk supaya rezekinya lancar dan tidak. Dan memang sangat disunahkan dan kewajiban kita. Ya, kalau nggak mampu berbuat apapun, ya nanti sholat duha lah. Maka nilainya itu adalah bisa menutup 360 sedekah untuk ruas jari kita. Hadis yang kedua, yang ketiga. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Hisham ibn Urwah qala haddatsani abi anna Aba Murawih al-Ghifari akhbarahu anna Aba Dzarr akhbarahu anna Aba Dzarr radhiyallahu anhu Aba Dzarr al-Ghifari annahu sa'ala Rasulullah SAW. Beliau memberitahu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Siapa sahabat? Abu Dzar. Apa pertanyaannya? Ayyul amali afdal? Ya Rasulullah, amalan yang bagaimana dalam Islam itu yang paling afdal, yang paling utama? Banyak amalan. Ini sahabat ingin apa yang paling utama, sehingga memprioritaskan tentunya. Oh, ini lebih utama. Mungkin datang selanjutnya dan seterusnya seperti itu. Qala Nabi SAW menjawab, imanun billah. Amal yang paling pertama dan yang paling utama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah syarat. Syarat seseorang amalnya bukan hanya bermanfaat di dunia saja, tapi akan memberi manfaat nanti di akhirat. Karena perbuatan baik banyak, pelakunya juga macam-macam. Kalau seorang yang beriman, maka semua perbuatan nanti nilainya beda dengan orang yang tidak beriman. Yang tidak beriman, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil, Maha Bijaksana. Allah berikan di dunia. Ada seseorang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dia non-muslim. Sunnatullah dia akan hidupnya enak di dunia. Hidupnya akan dimudahkan oleh Allah. Ya. Kemudian kalau dia seorang yang beriman, maka di samping memang dimudahkan oleh Allah, dia akan mendapatkan amalan setelah beribadah kepada Allah. Kan gitu. Bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Allah letakkan berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua itu setelah kita
beribadah tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya sesuatu yang luar biasa. Nah, ini penting sekali, ya. Sekali lagi jamaah sekalian, imanun billah. Kalimat imanun billah itu bukan kalimat yang biasa saja yang kita dengar dan seterusnya. Kita bersyukur. Jadi kalau disebutkan iman tanpa disebutkan yang lain, itu maksudnya ya Islam, ya ihsan. Artinya di sini yang pertama kali adalah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman itu membenarkan di dalam hati, membenarkan apa? Membenarkan Al-Qur'an, wahyu, membenarkan apa yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau berupa perintah dikerjakan, berupa larangan dijauhi. Dan kalau beribadah tidak beribadah kecuali dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu namanya iman. Wal qawlu bil lisan, dan dia ucapkan iman itu juga dengan lisannya. Inilah yang kemudian apa yang dilakukan oleh paman Nabi SAW, Abu Talib. Amalnya itu betul-betul membantu dakwah Nabi. Tidak seorang pun diizinkan mengganggu keponakannya kecuali harus melewati mayat dia dulu. Itu terkenal sudah, masyhur. Bagaimana pamannya Abu Talib itu membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun ini tidak cukup. Harus ada al-qaulu bil lisan. Harus ada diucapkan. Jadi kalau seorang masuk Islam ya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Harus diucapkan. Tidak cukup hanya perbuatan saja. Maka ketika pamannya menghadapi sakaratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di sampingnya, membimbing, ya, mentalqin pamannya Abu Talib. Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, suatu kalimat nanti yang bisa jadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Pamannya ini pengen ngomong, mengucapkan, tapi di sampingnya ada Abu Jahal. Wahai Abu Talib, apakah kamu rela meninggalkan agama nenek moyang kamu? Nah, mentalkin itu seperti ini. Kemudian kembali lagi Rasulullah mengulang, wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Nanti menjadi hujjah di hadapan Allah. Itu perdebatan luar biasa. Tidak mudah. Yang pada akhirnya Abu Talib ini tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nengok kepada Abu Jahal. Maka para ulama menyampaikan bahwasanya Abu Talib ini meninggal dalam keadaan tidak beriman. Dan Rasulullah SAW itulah rasa sedihnya. Sampai Rasulullah SAW berjanji akan memintakan ampun kepada Allah atau untuk pamannya. Kemudian Allah tegur, yang menjadi sebab turunnya ayat maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru. Tidak boleh bagi seorang nabi atau orang yang beriman memohonkan ampun seseorang yang sudah jelas-jelas tidak mau beriman, walaupun itu kerabatnya. Kita kembali kepada hadis. Jadi yang pertama adalah imanun billah. Ini adalah miftah, ya. Kalau orang mau masuk rumah, ini adalah kuncinya untuk bisa masuk rumah. Kemudian wajihadan fi sabilih, berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Dzar bertanya lagi, fa ayyur riqabi afdal? Karena pada waktu itu, ya, kemarin sudah dibahas masalah budak, ya. Kemudian
bertanya lagi, budak yang bagaimana yang paling afdal, paling bagus? Qala aghlaha thamanan wa anfasuha 'inda ahliha. Artinya memerdekakan budak yang paling afdal itu memerdekakan budak yang bagaimana gitu. Ya. Karena pada waktu itu kan memang banyak sekali budak-budak. Sahabat ini kalau ingin beramal memerdekakan budak, itu cari budak yang bagus, jangan budak yang nggak ada harganya gitu. Kan ini ada kafarat ya. Ada kemudian selain kafarat ya memang termasuk melanggar sumpah, puasa di melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, salah satu yang ada kafaratnya. Nah, sahabatnya bertanya, seperti apa yang paling bagus untuk budak kalau dimerdekakan? Yang paling mahal harganya, yang paling bagus menurut tuannya. Kalau ingin memerdekakan seperti itu. Karena dia kalau dimerdekakan, ini biasanya budak ini, satu kuat, dua amanah, dia cerdas. Sehingga ketika dia merdeka ini, akan menjadi orang yang hebat pula. Maka banyak sekali jamaah sekalian, budak-budak yang berada di tangan sahabat-sahabat Nabi itu, kemudian dia menjadi seorang ulama. Maka dikatakan nanti, Maula si Fulan, Maula Utsman, Maula Ibn Abbas. Ternyata memang berada dalam didikan dan orang-orang yang luar biasa gitu. Qala ara'aita illam af'al. Bagaimana pendapat Rasulullah? Yang pertama saya tidak bisa melakukan itu, memerdekakan budak yang paling bagus tidak bisa, nggak punya uang dan seterusnya. Qala tu'inu dha'ian au tasna'u li akhraq. Kalau kamu enggak mampu memberikan budak yang bagus seperti itu, kamu bantu orang yang tersesat. Orang datang dari kampung lain, dari tempat lain, di sini tersesat, enggak ada yang bantu dan sebagainya, maka kamu bantu. Kalau punya rezeki kamu kasih. Qala araita in lam af'al. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah kalau aku juga tidak mampu? Berarti enggak punya duit. Qala tad'un nasa minasyarr. Kamu biarkan manusia jangan sampai dia mendapat gangguan keburukan dari kamu. Ya. Fa innaha shadaqatun tasaddaqu biha an nafsik. Karena sesungguhnya kamu ketika menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, itu merupakan sedekah an nafsika, dari dirimu. Artinya banyak sekali jalan untuk bersedekah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hadis lagi sebagai penutup dalam bab ini. Haddatsana Abu Nu'man qala haddatsani Mahdi ibnu Maimun an Wasil maula Abi Uyainah. Nah, ini saya sindir sedikit. Guru kami, kata Imam Bukhari, yaitu Abu Nu'man, telah menceritakan kepadaku, beliau berkata, guru kami Mahdi ibnu Maimun menceritakan kepadaku dari Wasil maula Abi Uyainah. Beliau adalah maula Abi Uyainah. Artinya Wasil ini pernah dimerdekakan oleh Abu Uyainah. Maka disebutkan, coba, dia menjadi perawi hadis. Dulunya seorang budak, ya, dulunya seorang budak menjadi guru para perawi hadis. Ya. An Yahya ibn Aqil, an Yahya ibn Ya'mar, an Abil Aswad Ad-Duali, dari Abu Aswad Ad-Duali,
seorang tabi'in. Beliau adalah salah satu pelopor dalam ilmu tajwid. Ya. Dan ini pada zaman atau akhir di awal-awal Bani Umayyah. Banyak orang yang salah membaca Al-Quran. Dulu Al-Quran itu tidak ada harokatnya. Jangankan harokat, titik pun tidak ada. Ya, titik pun tidak ada, hanya rasam aja, bentuknya saja. Ya. Seperti kalimat yatasabbatun dengan yatabayyanu sama tulisannya. Cuman cara bacanya aja beda. Karena memang Al-Quran itu pada waktu itu dengan bentuk tulisan sudah tahu. Nah, ternyata pada zaman awal-awal atau di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, di akhir itu banyak orang gak bisa baca. Minta supaya diberikan tanda. Ya, supaya diberikan tanda untuk membedakan, supaya orang bisa baca. Abu Aswad Du'ali tidak mau. Takut, kenapa? Hal tersebut belum pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Maka tatkala itu akhirnya gimana ini? Disuruhlah seseorang membaca di mana di situ Abu Aswad Du'ali lewat. Dan membacalah surat At-Taubah. Innallaha bari'um minal musyrikina, harusnya wa rasuluh. Dibaca wa rasulih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, bari, artinya membebaskan diri dari perbuatan orang-orang musyrik dan rasulnya. Kalau artinya wa rasulihi, maka Rasulullah tidak akan ditolong oleh Allah. Ini makna kufur membaca ayat dengan wa rasulih. Nah, ketika sudah mendengar seperti itu, ini akan banyak orang yang baca Al-Quran gara-gara salah harokat, maknanya kufur gitu kan. Maka dia pun akhirnya bersedia. Dan ini sebenarnya bukan bid'ah, dalam artian membuat hal yang baru dalam agama. Ini adalah sarana untuk mempermudah supaya orang bisa membaca Al-Quran dengan benar. Akhirnya baru dikasih titik-titik saja, harakat belum ada. Sampai sekarang belum. Ya. Akhirnya ada perbedaan. Kalau saya baca ini kasih titik di atas dan seterusnya seperti itu. Ini Abu Aswad Ad-Du'ali. An Abi Dzarrin, dari gurunya Abu Aswad adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala. Beliau berkata, qila, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Wahai Rasulullah, enak orang-orang kaya itu ya, meninggalkan dunia ini dengan banyak membawa pahala. Coba bagaimana sahabat Nabi itu melihat sahabat-sahabat yang lain, yang Allah berikan kelebihan, keutamaan, kelapangan dalam harta. Yang difikirkan itu apa? Enak orang-orang kaya itu ya, meninggalkan dunia ini dengan banyak membawa pahala. Itu yang difikirkan. Bukan bagaimana aku bisa kaya seperti dia. Tidak seperti itu yang pertama difikirkan. Jadi ini namanya ghibtah ya. Bukan iri, namanya ghibtah. Ketika seseorang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang banyak menghasilkan pahala. Bagaimana itu bisa masuk dalam pemikiran sahabat-sahabat Nabi? Yusalluna kama nusalli, orang kaya itu salat seperti kita salat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa seperti kita juga puasa, sama puasanya.
wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Namun mereka itu bisa bersedekah dari kelebihan harta mereka. Itu yang difikirkan ya. Jadi karena memang tauladannya begitu. Sahabat-sahabat Nabi begitu. Kalau Abu Bakar semua hartanya diberikan di jalan Allah. Umar setengah hartanya di jalan Allah. Utsman sepertiga hartanya diberikan di jalan Allah. Jadi memang apa ya? Tauladan-tauladan itu mereka lihat semuanya. Yang beda dengan sekarang ini. Ya. Susah untuk mencari teladan. Maka ini momen-momen seperti ini yang semua orang ingin mengingat bagaimana Rasulullah SAW, peristiwa Isra Mi'raj dan seterusnya. Ini mari momen untuk mencari teladan. Ya. Seperti yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat ini. Jadi kenapa mereka bisa seperti itu? Karena orang-orang kaya pada waktu itu semuanya sedekah. Enggak tanggung-tanggung gitu. Ya. Seperti sahabat Abu Bakar dan seterusnya. Qala. Lalu Nabi SAW menjelaskan. Alaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang di mana kamu bisa bersedekah? Inna bikulli tasbihatin wa tahmidatin sadaqah. Sesungguhnya setiap baca subhanallah, alhamdulillah, itu nilainya adalah sedekah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tasbih, tahmid, orang kaya ngucapin enggak? Ngucapin. Cuman ini Rasulullah sebutkan karena banyak sekali yang lupa. Ya. Menganggap sedekah itu hanya dengan harta. Itu satu. Dan banyak sekali apalagi orang yang kadang-kadang susah, yang dipikirkan hanya harta, sedekah dengan harta. Tidak memikirkan sesuatu yang mudah dilakukan. Itu satu. Yang kedua, tasbih tahmid adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini menghilangkan sifat suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu memuji, ya. Anda ketika memuji seseorang, berarti orang tersebut berbuat baik kepada kita atau berbuat jelek kepada kita? Pasti karena orang tersebut berbuat baik. Ya. Maka di sini jangan sampai seseorang yang kemudian sudah hidupnya susah, kemudian nggak pernah zikir, nggak pernah mengingat Allah, padahal itu mampu. Sehingga dari situ ya, ketika seseorang itu berusaha untuk memuji Allah dengan tasbih, tahmid, kemudian dipertegas oleh Rasulullah, ini nilainya adalah sedekah, maka nggak ada yang berat sebenarnya, ya. Maka sambil berdagang bisa bertasbih, tahmid, takbir, ya, istighfar dan seterusnya. Banyak sekali yang bisa dilakukan dan kesemuanya itu nilainya sedekah. Akhirnya apa? Orang-orang seperti ini, ya, ketika Allah uji dengan kesulitan ekonomi, tapi dia selalu bertasbih, berzikir kepada Allah. Ini menunjukkan orang ini selalu berbaik sangka, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini juga kan termasuk orang yang paling dulu masuk surga. Karena enggak banyak yang dihisab gitu. Nah, ikhwatul iman, kalimat ini ya, inna bikulli tasbihatin wa tahmidatin sadaqah, sesungguhnya setiap tasbih, tahmid itu sedekah. Ini supaya kita itu, lidah kita selalu basah dengan zikir kepada Allah. Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun. Ya. Kemudian
dilanjutkan oleh Rasulullah, wa bud'u ahadikum shadaqah, dan dalam perkara kalian menggauli istri kamu, menjima istri kamu, ya, itu nilainya juga sedekah. Sampai Rasulullah SAW ini kan menyalurkan syahwatnya, syahwat biologisnya disalurkan, itu nilainya sedekah. Para sahabat sampai bertanya, ya Rasulullah, fi syahwatihi sadaqah, menurutkan nafsunya, melampiaskan nafsunya, itu nilainya sedekah. Ini mungkin banyak orang yang tidak berpikir. Qala, Rasulullah pun tidak menjawab iya itu sedekah, tidak, dan menjawab dengan kias. Lau wudi'a fil haram, seandainya ya, syahwat tersebut ditempatkan pada yang haram dengan zina, bukan istrinya, apa yang terjadi? Alaysa kana alaihi wizrun, bukankah itu adalah dosa? Sama-sama menyalurkan syahwat, ya enggak? Dzalika in wada'aha fil halal kana lahu ajr. Kalau syahwat itu diletakkan pada sesuatu yang halal, maka lahu ajr, maka baginya adalah pahala. Maka di sini para ulama menyampaikan bahwasanya sesuatu yang mubah itu akan menjadi nilai sedekah karena an-niyyah as-salihah, niat yang baik, ya. Seperti dicontohkan dalam hadis ini, mungkin seseorang akan heran gitu, menurutkan nafsunya, menyalurkan nafsunya, syahwatnya, tapi dapat pahala dan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, maka para suami istri ketika melakukan hal tersebut, niatkan betul-betul karena menjaga diri. Kalau tidak, kita bisa terjerumus kepada dosa yang besar. Kalau itu tidak dilakukan pada yang halal, maka dosa besar. Maka kalau diletakkan pada yang halal, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niatkan juga karena ingin mendapatkan keturunan. Karena Rasulullah SAW juga membanggakan diri dengan banyaknya umatnya, banyaknya keturunan. Sehingga ketika punya keturunan yang banyak, bukan menjadi penyesalan, ya. Kan banyak orang anaknya banyak, kadang-kadang sudah KB bermacam-macam, masih bobol juga gitu. Padahal di sana ada orang yang berusaha setengah mati sampai bayi tabung pun enggak jadi. Banyak. Saya punya kawan itu baru berhasil 2 kali bayi tabung. Itu pun butuh sekitar 1 miliar dia itu. 1 anak. Anaknya sekarang sudah gede, mungkin sudah kelas berapa SD gitu. Nah, jamaah sekaliannya di mulk Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah materi kita pada pagi hari ini. Setiap yang baik itu adalah nilainya sedekah. Maka fahami sesuatu yang ma'ruf tersebut, ya. Banyak sekali sudah dijelaskan oleh Rasulullah, sampai yang enggak mampu pun dia masih punya kesempatan, yaitu berzikir kepada Allah. Maka di situ perintah Allah, kita suruh berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Artinya dalam setiap waktu dan kesempatan. Mungkin itu saja pagi hari ini materi kita. Maaf kalau agak panjang sedikit, tapi demikianlah memang kehidupan kita itu, ya jemaah. Kalau kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka kita tidak akan tersesat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.